Ustadz, bagaimana menyikapi tuduhan kepada kita dengan tuduhan Wahabi? Wah, berat juga ini. Apalagi saat ini lagi ramai tuduhan itu. Ikhwas sekalian, Wahabi itu tuduhan dan guliran fitnah yang digulirkan oleh dua pihak, oleh eksternal yaitu dari kaum imperialisme. Makanya di dalam tulisan-tulisan mereka, buku-buku mereka dan studi-studi paper akademik mereka tampak sekali. Kenapa? Karena imperialisme ketika itu terancam dengan gerakan pembaharuan mereka yang dituduh Wahabi. Makanya Inggris menggulirkan isu Wahabi di India. Belanda menggulirkan isu Wahabi di Indonesia. Italia menggulirkan isu Wahabi di mana? Libya. Prancis di Aljazair dan seterusnya. Ini fakta. Dan dari internal yang digulirkan oleh Turki ketika itu sedang beradu kekuatan dengan Saudi pada zaman pemerintahan Muhammad bin Saud yang didampingi oleh seorang ulama namanya Muhammad ibnu Abdul Wahab. Kenapa Muhammad Pasha bersama Ibrahim Pasha menggulirkan itu? Karena sudah mulai terpojok, kepepet dan kalah perang. Ya. Oleh karena itu isu Wahabi digulirkan di negara-negara Islam oleh orang-orang ini tidak lepas dari salah satu tiga pihak. Pihak yang pertama, orang yang takut kehilangan reputasi dan popularitas sosial keagamaannya di masyarakat. Kedua, tokoh-tokoh sesat yang tidak ingin kesesatannya itu terbongkar. Ketiga, tokoh-tokoh baik yang tidak tahu siapa itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Makanya terbukti pernah ada seorang yang tiap Jumat itu mengutuk Wahabi dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di khutbah mimbarnya, di mimbar khutbahnya. Kemudian ada salah satu muridnya ditakdirkan oleh Allah belajar di Saudi. Kemudian setelah pulang membawakan buku kitab tauhid tapi disobek kulitnya. Diberikan cuman isinya saja. Orang tersebut muji-mujinya setengah. Masya Allah, ini buku bagus banget. Sayang nggak ada kulitnya. Akhirnya diberitahu oleh muridnya, tahu nggak Syekh? Pengarang kitab itu orangnya yang tiap Jumat Syekh hujat, kutuk dan didoakan buruk. Langsung tobat seketika dan menjadi orang yang membela dan tiap Jumat mendoakan kebaikan untuk Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Oke, itu sejarah. Sebetulnya siapa sih Wahabi itu? Wahabi ada dua macam, warisan historis sama warisan imperialis. Warisan imperialis yang tadi, isu yang digulirkan memang untuk memojokkan, untuk memfitnah sesama umat Islam lagi. Aneh bin ajaib. Di zaman katanya demokrasi, di zaman katanya perlu toleransi, di mana
Orang-orang itu diberikan hak, kita harus toleran. Tapi di sini ada sekelompok yang gencar sekali memojokkan kaum muslimin, temannya sendiri. Ini tak elok, ini merupakan satu fitnah. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kemudian warisan historis. Siapa sebetulnya Wahabi secara historis? Dia itu Abdul Wahab bin Abdurrahman Ar-Rustum, salah satu tokoh Ibadiyah Khawarij yang hidup pada abad kedua Hijriah. Lah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini hidup pada zaman kapan? Pada abad 12 Hijriah, jauh banget. Jadi Wahabi warisan historis. Tadi Wahabi warisan imperialis. Nah, Wahabiyah disebutkan di dalam kitab Al-A'lam, ya. Itu adalah tokoh Ibadiyah, namanya Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum Al-Ibadi. Memang mirip. Memang tokoh ini memimpin kelompok yang jahat, bejat, melakukan berbagai macam perampokan dan menghalalkan harta ahli sunnah pada zaman itu. Sangat benci kepada ahli sunnah dan sangat anti juga kepada Syiah. Bahkan mengharamkan kelompoknya nikah dengan ahli sunnati wal jamaah. Nah, sejarah ini terus bergulir, diingat oleh orang Arab Wahabi yang jahat ini. Nah, dalam suatu dekade Wahabi yang jahat ini, yang hidup pada abad 2 Hijriah, dikenakan bajunya kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Akhirnya digulirkan. Itu. Jadi image kejahatannya Wahabi abad 2, sosoknya abad 12. Dan itu dipelintir-pelintir kepada awamer yang nggak ngerti sejarah. Ya iya aja lah. Kenapa? Karena masalah tadi itu ketidaksukaan, kebencian. Harusnya wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kebencian kamu kepada satu kaum itu tidak bisa bersikap adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Ini jawaban term pertama. Term kedua, Wahabi dipahami di Indonesia adalah kelompok tertentu yang mereka belajar di Saudi, yang dinisbatkan kepada ulama-ulama Saudi. Bahkan tepatnya mereka-mereka yang terpengaruh dengan pemikiran dan buku-buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tuduhannya apa? Keras, radikal, anarkis dan yang lainnya. Pak, saya tanya sama antum, ada enggak orang Bali ini yang haji pernah digorok Saudi? Ada? Tolong laporin Pak Depak, barangkali ada daftar orang yang dijahati di Saudi, baik yang haji umroh. Enggak ada. Bahkan mereka di sana haji dengan tenang, tentram dan juga nyamannya. Fasilitas yang gratis, Masya Allah. Kita masuk Masjidil Haram juga enggak pernah disibukkan dengan kotak amal. Polisi, tentaranya juga ramah-ramah. Duh, kurang apa sampean? Atau ada enggak sekarang ini salah satu jamaah haji Indonesia pernah diperkosa oleh Wahabi di Mekah? Atau pernah ada yang dibantai massal pada tahun sekian-sekian? Atau apakah pernah ada yang dirampas harta kekayaannya? Kalau semuanya jawabannya tidak, kenapa antum terus gulirkan itu?
Kalau yang dimaksudkan kita selama dakwah, ana berdakwah itu dari 90 sampai sekarang, nggak pernah mengajak satupun cek ceramah saya, video saya, rekaman digital saya, mengajak memberontak memusuhi pemerintah. Bahkan ketika awal muncul terorisme, aksi teroris, saya yang pertama kali menulis buku Jihad Melawan Teror yang diberi muqaddimah kata pengantar oleh Menteri Hukum ketika itu. Kerjasama saya dengan polisi TNI sampai sekarang nggak ada masalah. Bahkan murid saya kurang lebih 32% anaknya TNI Polri. Penasihat pesantren saya sekarang adalah Irjen Habsoro dari polisi, bintang 4 Purnawirawan Subagio HS dari TNI. Radikalnya di mana? Ekstrimnya di mana? Salahnya di mana? Dari tablek ke tablek pun saya membacakan bukunya ulama. Dan buku, kitab-kitab yang saya baca pun diklaim itu kitab kuning. Riyadhus Shalihin kita baca, dibaca juga di pesantren-pesantren. I'anatul Talibin, dari mulai Takrib, Fathul Qorib, Fathul Wahab, Fathul Mu'in. Kemudian sampai I'anatul Talibin, fikih Syafi'i. Dan juga kita akui madhab-madhab fikihnya. Terus apa mas? Ayo kita kulitin deh. Saya sudah berkali-kali ngajak dialog. Saya juga sudah berdialog. Nggak ketemu itu salahnya. Bahkan ketika dialog, kok sekarang omongannya di sini baik-baik, nggak seperti di luar sana. Duh, kok nyari lagi di luar sana katanya. Deh. Oleh karena itu, ikhwah sekalian, ini fitnah. Ya, fitnah yang digulirkan oleh orang-orang bodoh yang menginginkan imbalan dan juga upeti. Dari berbagai macam isu-isu yang dia gulirkan itu, imma mendapatkan imbalan, kedudukan, posisi dan popularitas. Tuh. Saya berani kok diajak untuk beradu argumen. Bahkan saya meluruskan fitnah ini, menulis buku yang cukup tebal, judulnya Membedah Akar Fitnah Wahabi. Baca di situ. Terus kemudian, kalau seandainya yang dituduh itu adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tolong sebutin kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang mengajak kepada Wahabiyah, paham Wahabiyah, atau minimal dia mengatakan ana Wahabi. Kita bisa ambil dan mungkin bisa daurah di sini sebulan kayak. Kita baca kitab Kasyfus Syubhatnya, atau baca kitab Usulus Salasahnya, atau kita baca kitab Tauhidnya. Ayo kita bedah satu persatu, kalimat per kalimat. Salahnya di mana? Kita tidak menganggap maksum dan tidak sepi dari kesalahan, dan itu wajar. Makanya ketika Imam Syafi'i ditanya tentang kitab-kitab yang salah ditulis oleh ulama, kata beliau apa? Biar menjadi bukti yang benar itu cuman kitabullah. Masya Allah, itu ulama yang hebat. Betul Pak, adanya tulisan-tulisan ulama yang mengandung kesalahan itu menjadi bukti kuat yang benar itu cuman kitabullah. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wa min khalfihi. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Itu hanya Quran. Selain kitabullah, selain sunnah Rasulullah, mengandung benar tanpa salah tidak, salah tanpa benar juga enggak. Pasti ada benar tapi unsur salahnya ada, salah ada unsur benar ada. Oleh karena itu semua harus kita rujukkan ke qala Allah qala Rasul.
Makanya Imam Ibnu Qayyim mendefinisikan ilmu ialah ma qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Ilmu ialah apa yang diucapkan oleh Allah, apa yang diucapkan oleh Rasul, apa yang diucapkan oleh sahabat. Jadi seperti itu. Dengan demikian ikhwah sekalian, saya close statement. Rahimallahu mra'an ahda uyubi ilayya, kata para ulama. Semoga Allah merahmati orang yang bisa menghadiahkan aib, kesalahan dan kekuranganku padaku. Saya berkali-kali dialog dengan tokoh-tokoh, dengan level apapun, belum pernah mendapati dari dialog itu disampaikan, ini loh kesesatan kamu yang antum harus rubah. Bahkan ketika saya dialog dengan Profesor Dr. Akil Munawar, ya ketika itu difasilitasi oleh MUI Jakarta atau DKI, saya bilang, insya Allah siap 24 jam rubah, rujuk. Kalau ada kesalahan, tolong sampaikan. Loh kan enak. Ya. Ketika saya dialog dengan Kiai Haji Idrus Romli juga begitu, sama. Tolong sampaikan kalau ada kesalahan di kami. Bahkan kami ketika itu menyampaikan ke beliau, coba kita adakan pertemuan rutin entah bulanan atau tahunan, membahas masalah satu persatu dengan clear, tafsil, rinci, gamblang. Hanya aja. Karena demi umat, kasihan Pak, umat ini diombang-ambing dengan isu-isu kini bolak-balik. Coba dari zaman dahulu, zaman Kiai Haji Agus Salim muncul isu Wahabi. Dari Kiai Haji Rasul muncul Wahabi. Kiai Haji Ahmad Dahlan muncul Wahabi. Ya, nanti setelah itu muncul Wahabi, hilang lagi, muncul lagi sekarang Wahabi. Jadi timbul tenggelam. Dan fitnahnya itu aja, cuman ganti generasi karena nggak tahu, karena baru, akhirnya dianggap aneh. Dan seterusnya. Bahkan Haji Rasul, bapaknya Hamka, itu dituduh Wahabi dengan 15 item alasan. Begitu juga Profesor Dr. Hamka kan dituduh itu. Bahkan Muhammadiyah juga pernah dituduh itu. Ini kan fitnah Pak. Apa nggak capek umat ini tuduh-tuduhan aja terus? Ya, sehingga capek, terkuras energi umat yang harusnya bisa lebih terberdayakan, lebih kuat, lebih hebat menyatu. Karena isu-isu terus akhirnya lemah. Oke, intinya saya sampaikan kepada siapapun, kami siap dengan paper akademik. Kalau diminta tolong jelaskan Wahabi, saya akan kasih satu buku lengkap atau satu paper akademik yang lengkap, ya, dengan dalil-dalil argumennya secara ilmiah. Kalau dialog juga siap, ya, apa aja siap, ya. Yang nggak siap dalilut, kalah dalil gelut, itu aja saya, ya.